Palembang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ano, apa kabar? Baik, Bayangin, baik. tamu gue orang jauh. Dari mana tuh, Bang? Palembang, Hah? Bangka Belitung. Tadi dari Bekasi. Kalau Bekasi mah paling deket. Tapi macet. Cepetan ke Palembang daripada ke Bekasi, Bang. Bener, Bu. Pesawat cepet soalnya. Bang Ano, Ya. Warung Sidul. Warung Garasi Sidul. Jadi ini bukanya... Ini kalau bahasa bukanya cuma Sabtu Minggu. Oke. Terus dari jam 7 sampai jam 1. Oke. Lebih dari itu kita nggak terima. Oh, kenapa gitu? Makanan habis. Oh, makanannya habis. Tapi saya lihat dari tadi warungnya penuh. Saya udah merhatiin. Alhamdulillah. Saya udah sejam di situ. Saya merhatiin warungnya bener Sidul melayani apa kagak nih? Ini ya bukan kita belagu nih bahasanya nih. Kita buka jam 7. Kadang-kadang setengah 7 tuh orang Udah ngantri. soalnya kan goes. Oh, pagi enaknya. Ibu-ibu senari, apa betul. gitu ya. Kemudian kadang-kadang anak-anak komunitas motor. Oh. Nah, jadi ngumpulnya ya bukan ngumpul kalau Masih- ini jadi tempat ngumpul deh. Saya mau nyapa Ya. opletnya dulu. Apa kabar? Lo kalau ini nggak cium oplet? tangan oplet kualat Aduh, lo. tangannya yang mana? Oh, ini nih. Oplet tua, tapi ternyata masih awet banget. Ini kalau belinya kan tahun... Waduh, berapa ini tuh, aku Bang? beli waktu tahun 92. Waktu itu pas kebetulan mau syuting Sidul. Oke. Ini carinya di Keramat Jati. Harganya berapa? Harganya 525.000. Harganya 525.000. Dulu kandang ayam nih. Serius. Wah, Allah, ini Jadi ini kandang semua ayam. dipakai buat... Wah, bangke ini kita cuma dapat bangke aja. Oke, terus Nah, itu 520.000. penampilan waktu di Sidul ya begitulah. Karena memang saya nggak benahin. Kok kondisinya rusak dong pada Parah. waktu itu? Oke, bisa Parah. jalan tapi? Enggak. Oh, nggak bisa jalan. Enggak, bayangin kita mau keluar dari kandangnya aja bongkar dapur. Karena ini ada di belakang sumur. Jadi bongkar dapur baru Bongkar keluarin dapur baru narik ini oplet. Jadi ini pun pada tahun 92 udah markir puluhan tahun. Udah mungkin? puluhan tahun. Ini kan ini tahun 57. Oh iyalah ya. Ini Udah 57. 40 Zaman-zaman tahun dia waktu itu waktu zaman masih SD inilah oplet oplet impian karena dulu bukan apa Mi. Aku kan tinggal di Kemayoran. Oke. Sekolah jauh tuh. Ah. Kayak kalau ibarat dari sini jalan kaki ke Pondok Indah. Ini nggak mungkin dong, jauh banget. Betul. Iya. Jadi kita cuma ngelihat oplet aja kapan gue bisa naik oplet. Karena sekolah dulu nggak mungkin kita bisa naik oplet. Tapi ini kan kondisinya udah sehat nih. Ya, ya, Ini ya. saya lihat kan udah Betul. kuat lah. Udah ganti semua. Ganti atau semua. Semua. Dulu total. ini agak spesifik, terutama kaki-kakinya kan. harus ganti. Harus. Karena Oke. apa? Kalau dulu kan kita syuting di jalan. Bayangin Ya, kamera ya. nempel di sini. Bisa. Kameramen di sini. Ini semua rangka besi dulu semua nih. Jadi ada kameramen lah duduk di sini. Di sinilah waktu itu. kameramennya. Oke. Makanya waktu zaman itu kan belum ada bracket, belum ada ini. Wah, masih Susah. kamera gede. Sekarang kan udah pakai Sekarang kameranya segini. Wah, Bang. udah pakai Udah segini. GoPro segala. GoPro Dulu mana tempel aja ada. sini. Nah, itu kan tadi Bang Rano bilang semua kaki-kaki udah pasti Ya, ganti ya, lah. ya, ya. Body ini ganti Body juga? asli, original Oh, body itu asli. pasti. Betul. Jadi Yang paling repot memang waktu itu kita ngedoublein sasisnya kan, karena dengan Kalau rangka patah. besi. Iya, iya. Karena untuk bayangin, lampu kita gantung, Iya, iya, iya. kamera kita pasang, Untung belum buat ini orang. ya, nggak kebelah di jalan itu ya kalau nggak dibenerin ya. Pernah kejadian, Oh serius? pernah kejadian, rontok itu namanya sasis patah, bener. Jebol gitu. Ini sudah 3 kali ganti sasis. Oh, dan terakhir tahun? Terakhir kira-kira 2 tahun, 3 tahun yang lalu lah sebelum saya bikin film. Ini saya bangun. Makanya oke. ini kan agak bagus kan? Oke, ya ini lagi bagus lah, banget ya. agak ya. cantik sih Mulus lah. memang saya bagusin. Tapi saya dengar nih, Bang Rano, Ya. ini pernah ditawar 1 M. ya, betul. 1 miliar. 1 miliar. Belinya 500.000, Bener. ditawar 1 M. Gini. Itu investor manapun mau tuh kalau peningkatan bunganya segitu. Saya termasuk orang yang suka mobil tua. Oke. Tim, kalau kamu main mobil tua, harga nggak masuk di akal. Iya, iya. Nggak masuk di Iya, akal, karena mobil hobi. Iya, iya, iya. Ya. Tentu orang ini punya nostalgia. Ya, tentu saya enggak. Ya, artinya ini orang udah tua, umur 78. Naik Mercy Ini juga. yang nawar nih, yang nawar. Oke. Mercy juga Mercy tua tahun Antik nonton. lah gitu. Memang ternyata dia penggemar antik. Oke. Dia tawar ini, dia tahu saya nggak bakal jual. Karena ini ada historis, ternyata beliau pun punya kisah yang sama. Untuk oplet, tentang Untuk oplet. Oke. Dia rupanya ya juragan roti, pabrik roti besar. Oh. Dulu zaman dia susah, Ah. sama mimpinya dengan Sidul. Pengen naik oplet. Dia kalau sekolah jalan kaki oplet cuma dia liatin. Aduh. Nah, dia punya apa ya? Punya obsesi, gue harus punya. Main mobil tua itu memang spesifik. Iya. Ya artinya kita nggak bisa tinggal. Iya. Kalau dia lagi ngebongkar, lagi dibangun, kita harus ada di situ. Liatin. Liatin. Nah, kadang-kadang tuh bini, termasuk bini saya ngamuk melulu. Kalau udah bongkar mobil, nggak kerja.
Pasti duduk kayak ngeliatin aja. dugaan saya pasti ada bagian-bagian yang bini nggak tahu di. Nggak tahu, nggak tahu. Kadang-kadang dia tahunya kan mobil tua, dia nggak tahu isinya lebih mahal dari. Ya kalau besok tim ini datang, ya mungkin nggak ketemu, tapi besok komunitas motor datang ke sini. Oh. Ya ini tempat ini menjadi apa ya? Menjadi asik, menjadi aneh. Oke, mereka mungkin nggak sekedar makan, tapi ngobrol. Kita komunitas film hadir, komunitas otomotif hadir, komunitas vintage juga hadir. Nah, kemudian ya, yang paling seru tuh, Dem, kalau liburan sekolah. Kenapa tuh? Itu bisa dari Papua, Serius. dari Ambon. Ini memarketing si warung dul ini loh. IG saja, Instagram aja. IG saja gitu loh ya, karena memang gini, dulu kan memang kebetulan. Ini udah cukup lama, sudah hampir 1,5 tahun ya. Oke, saya mau coba dong, Pak Rano. Ayo dong, kita coba. Lo mesti cobain sini. Ayo. Saya lihat ini dulu, lihat menunya dulu. Ayo silakan. Nah, tuh, lontong cap gome. Lontong cap gome, tapi saya mau tahu nih yang nama-namanya ini. Nasi liwet Karyo. Ya karena kalau nasi liwet ini kan terkenal di Solo. Mas Karyo kan dari Solo. Jadi kita bilangin nasi liwet Karyo. Makanya nasi uduknya Babe. Nasi uduk Babe. Selat Solo Sara. Nah, gado-gado Cang Rohim nih bapaknya si Jenap. Iya. Nah, toprak si Jampang. soto miato. Dia pokoknya yang ada dalam cerita Sidul kita masukin aja. Saya mau ini lontong sayur Pak Bendot. Lontong sayur Pak Bendot. Mampir masuk. Oke, kita kenal. Lontong sayur Pak Bendot. Yuk. Nah, kita udah di balik meja. Jadi mau mesen tapi kayaknya bisa bikin sendiri kalau dari sini nih. Jangan ngebayang mesen steak di warung garasi ya. Kita memang khusus kepada makanan kampung. Makanan kampung. Oke, cocok. Kebetulan kayak lontong cap gome tadi. Kemudian ada nasi liwet, somai, nasi uduk gitu loh. Cocok banget sama kan? saya, cocok semua. Tapi kan mesen ini pagi-pagi. Bu Dewi. Wah, ya. saya dapat koki yang khusus. Mbak Dewi apa kabar? Minta lontong sayur Betawi. Kayaknya enak. Jadi Mbak Dewi ini adalah istrinya Bang Rano, tentu saja Anda sudah tahu. Jadi kayaknya melayani sendiri semua nih. Iya, soalnya kalau yang lain kita nggak sanggup gaji. Humble break ini sebenarnya nih. Agak berendah. Padahal sebenarnya bisa lah pasti. Tapi karena bukanya Sabtu Minggu kan ya. Jadi buka semua yang dimakan. Ini udah jadi? Udah tinggal belum. Oke. Aksesoris, pakai aksesoris tolong pakai anting sama kalung satu ya Bu ya. Nah, Mbak Dewi saya mau tanya soal hubungan dari Bang Rano dan Mbak Dewi nih. Ini kan kalau Bang Rano itu kan aktor dari kecil, jadi nggak mungkin nggak tahu lah ya kan. Pasti udah tahu pada waktu itu udah aktor dengan kisah-kisah yang tragis di filmnya dan lain-lain gitu. Itu membantu menumbuhkan cinta-cintanya nggak pada waktu itu? Wah dia main peran-peran tragis, kasihan saya mau menemani atau apa? Nggak ada ya? Dasarnya kan dulu Mas Rano kan teman SMA. Jadi dari dulu udah tahu kalau dia itu pemain film. Jadi kita udah tahu deh. Tapi lu nggak tahu kan, dulu temen SMA tapi gue ditolak sama dia. Serius? Yeay! Kenapa? Zaman SMA. Tragis. Kita film nggak laku. Ternyata lebih tragis kehidupan aslinya daripada filmnya. Kenapa ditolak dulu? Ya dulu kan dia perkiraan saya tuh, bintang film. Si playboy ini, semua ceweknya. Ngapain pacaran sama bintang film kan? Enu tuh, pesan. Jadi emang aku jangan pacaran deh, kita teman aja. Aku bilang gitu dulu. Karena takutnya ya udahlah dia kenal ini. Dunianya beda. Tapi kenapa masih ngejar terus nih Mbak Dewi? Gak tahu ya apa. Apa yang dimiliki seorang Mbak Dewi sampai dia apa ya? Struggle-nya luar biasa. Oke. Ya dia dulu saya kenal ya di SMA. Kemudian sekian lama nggak ketemu kan. Oke. Saya tahu dia nih sekretaris dari seorang anak menteri, saya nggak mau sebut namanya. Oke. Tapi dia nih, ya artinya gajinya juga cukup besar. Oke. Cuman dia kerja, habis pulang kerja dia kuliah, itu every day dia naik bus, naik umum gitu. Jadi aku lihat tuh, ini anak hebat juga. Padahal ada duit ya waktu Pada itu. istilah ada duit lah, bisa naik taksi. Tapi tidak, karena memang ya inilah bahasanya mungkin dia dididik seperti itu. Jadi aku survive-nya gila. Cuman memang apa ya, jahitan dari SMA-nya bagus dia. Apa itu jahitan dari SMA? Menwa, anak gunung, taekwondo, tangguh ya, pemain bola. Jadi dia kawin, sejak dikawin sama gue baru jadi perempuan. Dulu dia laki. Jadi waktu SMA ditolak satu kali doang ya waktu itu ya, nanya terus ditolak satu kali gitu ya. Kita kan tahu kalau cewek nolak kan kita tahu tanda-tandanya. Nah itu merenggang lah sampai kuliah gitu ya. Ketemu lagi tuh kapan? Jadi sampai dia nikah. Saya kan pernah nikah, Oh, iya. saya pernah gagal kan ya. 2 tahun. Berapa 2 tahun. saya ini.
Ya ketemu lagi, bukan kebetulan ayah saya meninggal. Oh, oke. Nah, dia yang ngucapin Belasungkawa. Nelpon waktu itu. Ya, Ya. nelfon. Oke. Kenapa nggak di Terus kenapa nggak di janjian. WhatsApp aja? Belum ada. Oh, belum ada. Dulu masih pakai pager. Pakai sarku. Jadi ya, ketemu lagi apa? Heeh. Aku dibohongin. Kenapa? Dia mau mati. Dia di rumah sakit, katanya sakit berat. Ini Teman-teman tuh ngaco, pantesan temen bikin ngaco filmnya tuh. bagus ya. Hidupnya aja drama. Aku dibohongin, dia katanya sakit berat, kritis. Oh ya? Aku, wah, buru-buru kan. Oke. Waduh, kita berdua ya nggak siap. Kita nggak siap mau ini kan. Waktu kita datang ke rumah sakit, dia kaget juga. Kok Pertanyaannya, ngapain lo kemari? Lah, Loh. katanya lu sakit parah mau mati kok. Terus? Enak aja siapa ngomong? Lu pengen Usus buntu, cuma usus buntu waktu itu. Ada sindiran dia yang membuat saya sakit hati. Apa itu? Dia bilang, lu gimana sih bintang film kok begini lusuh? Dulu rambutnya gondrong. Rambut agak gondrong, Iya, iya. jorok, segala macam, serondol. Jenggotan dulu. Segala macam. Waktu itu kan kita duda kan. Oke. Ya, terus langsung aja gue tembak. Apa lu mau ngerawat gua? Tuh kata-kata boleh dipakai tuh. Apa lu mau ngerawat gue Iya, itu iya. boleh tuh ya. Makan dulu ah. Ayo, makan dulu. Ayo, Makan nih. Sambil duduk kita Sendoknya di ngobrol. situ. Ayo, silakan, Kita silakan. ngobrol di sana ya. Oke Bu ya, kamu layanin yang lain ya. Monggo. Oke, Bang Rano. Ya. Soalnya ini kan saya nggak enak dilayanin Apa sama mantan Mbak Dewi? gubernur, nggak enak deh. Oh, Dibawa nggak sendiri apa. aja. Itu tugasnya, saya udah gaji dia Sabtu Minggu kerja. Pakai gaji juga. Pakai gaji. Semua yang di sini gaji. Jangan ngomong-ngomong. Oh, Gocap. yang penting ade gajinya. Yang penting ada ya kerja setengah hari gocap mau cari duit di mana lu gocap setengah hari lu. Saya coba ya. Ayo dong, silakan. Ini enak loh, warnanya tuh keluar banget. Ini berarti resep dari keluarga nih. Nah, benar. Saya coba tadi namanya. Silakan. Ini namanya apa namanya? Lontong sayur sabeni. 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 Beda ya pokoknya rasanya. Enak. Hah? Enak. Tuh. Kita lanjutkan nanti, saya selesaikan makan dulu. Oke. Sambil makan. Ambil itu. Ini juga enak di kelapa nih. Nah. Tempat sendok. Saya mau tanya dulu, Nah. ingat nggak udah berapa film dimainin? Film mungkin jelasnya nggak tahu, tapi inget mungkin ya pasti. di atas 200 lah. Serius Iya kan dari tahun aku mulai dari tahun 70, tepatnya Iya. tahun 69 kali. Waktu itu masih jadi figuran, filmnya dulu Jampang Mencari Naga Hitam. Figuran cuma lari di pantai Itu orang tua lah pada waktu itu kan? Ya, itu Bapak ikut waktu bapak, itu. Ya. betul. Kemudian tahun 72 lah yang membuat istilahnya nama saya dikenal. Oke. Lewat Sidul Anak Betawi. Anak Betawi, ketinggalan zaman. Kadene, anak Betawi, nama budaya. Kadene. Ya. Gitu. Jadi memang Sidul itu dari 200 film. Aduh, sekian kalau film boleh sebut televisi. Sidul itu saya baca umur saya 8 tahun. Serius. Dia novel. Dia Novel karangan. Bukan, itu saya temuin di Balai Pustaka. Saya bersyukur zaman kecil adalah tidak juga miskin, tapi hidup sederhana. Oke. Rumah saya ada TV tapi nggak ada listrik. Lagi mana TV? Serius. Buat apa tuh? Pada waktu Jadi itu cermin seperti dong. itu. Gitu. Nah, jadi artinya lari saya adalah ke buku. Oke. Jadi sejak kecil saya sudah senang baca Tenggelam Kapal Van de Beek, kemudian ya Siti itu Nurbaya, klasik-klasik semua kita tuh. baca Ya. Veneto. Ya. Nemulah novel judulnya Sidul Sidul. Anak Jakarta. Itu karangan Aman Datuk Majuindo. Sidul itu sudah menjadi idola sebelum jadi film nih. Saya mau jadi Sidul. Karena ibaratnya waktu kecil itu saya sama seperti Sidul. Anak-anak Betawi yang sederhana, punya cita-cita ingin sekolah tapi nggak punya kemampuan secara finansial. Itu kena banget. Nah, makanya itu Sidul kecil jualan kue masuk kampung Kena keluar kampung, lagi, kena ya? lagi. Bahkan gue ikutin. Oh. Zaman gue kecil, tapi waktu itu orang tua nggak tahu kalau saya Oh, serius? jualan es mambo, jualan apa namanya kayak ya istilahnya apa sih puding. Ini usia-usia 9 Umur 8-9 tahun. Itu saya masih tinggal di Kemayoran. Jadi kopinya udah nyampe nih. Ini kopi papa. WCC. Oke. Ini favoritnya Bang Rano ternyata. Ini di sini ya. favoritku nih, karena anakku yang bikin. WCC. Nah. Jadi kalau kesini pesennya WCC. Kalau makanan semuanya enak. White kayaknya. Cat Coffee. White Cat Coffee. Oke. Ya. Nah, itu kan satu sisi tuh. Masak iya, aktor iya. Kalau pendidikan saya lihat kayaknya sebenarnya mengarahnya memang ke administrasi negara gitu. Ah, ya. Berarti tuh maksudnya seorang Rano Karno muda itu mau jadi apa sih sebenarnya? Nggak tahu. Actingnya dari Aku muda. memang skenario agak aneh film. nih, agak aneh dan unik.
Semua berangkat dari kesempatan ada di wacana politik. Oke. Ya, itu dimulai tahun 2008. Awalnya kan dulu saya dicalonkan jadi gubernur DKI dulu. Ya, kita dengar-dengar. Artinya bahasanya Pak Fauzi. Pak Fauzi, bahasanya realistis gagal. Oke. Nah, kemudian saya masuk di dunia birokrat tahun 2008 jadi wakil bupati Tangerang. Oke. Meningkat menjadi wakil gubernur. Ya. Meningkat walaupun setahun jadi gubernur. 10 tahun boleh dibilang saya pergi dari dunia film. Oke. Tapi bukan saya tinggalkan dunia kesenian. Ya. 20% saya menulis. 80% memang saya nggak produksi waktu itu. Saya tinggalkan lah. Perusahaan saya tinggalin, Ya. segala macam. Artinya nggak produksi. Saya fokus pada pekerjaan di dunia birokrasi. Tapi 20% itu saya nggak tinggalkan, saya menulis. Jadi Setiap menulis hari ya? saya jalan di tengah penugasan, pasti saya nulis. Produksinya nggak jalan. Walaupun nulisnya temanya terus. macam-macam. Oke. Ya apalagi kebetulan saya ada di Banten kan, secara kultur sangat spesifik, sangat luar biasa. Ada yang namanya ya Baduy, ada yang namanya Seba, ada yang namanya Masjid Agung Banten Lama. Wah itu luar biasa sebagai apa ya, sebagai karya, bukan karya tulis tapi pemikiran untuk bikin apa gitu di Banten. Gitu, Memunculkan seperti- ide-ide lah memunculkan gitu. ide. paling Itulah tidak seperti gitu. itu kira-kira. Jadi nulisnya jalan terus. Ya. Akhirnya jadi apa tuh pada saat menulis sambil Anda menjalankan? Memang fokus saya adalah dul. Tetap ya. Tetap. Artinya Ya. tuh udah. Karena gini, ada ungkapan yang tidak ada dalam naskah tapi realita. Apa itu? Dul, sekali-kali gue mau lihat lo jadi gubernur, Dul. Itu dia lo babe. Itu nggak ada dalam naskah. Ini memang kemauan Babe, Dul. Hah? Bukan kecewain lo, bukan. Kemauan Babe. Supaya lo bisa pinter sekolahnya. Hah? Bisa tinggi sekolahnya. Bisa jadi orang pangkat. Hah? Jangan kayak Babe jadi supir. Atau lo ntar jadi tukang buah. Hah? Tukang layangan. Calok tanah. Bukan itu yang gue mau, Dul. Sekali-sekali lo jadi gubernur gitu. Jadi itu spontan aja. Tapi itu kejadian, gue jadi Jadi gubernur. gubernur. Jadi jujur aja di tengah kita bertugas, kita ngelamun kok gue bisa ada di sini ya? Kok bisa seorang artis, seorang seniman atau apa? Oh ternyata memang zamannya memang memberikan kesempatan. Jadi jangan aneh kalau banyak seniman atau ada artis yang ada di gedung dewan. Karena memang sistem demokrasi yang kita anut memberikan kesempatan bagi siapapun untuk dipilih dan memilih. Iya. Itu apakah ya wajar lah ya udah punya 200 judul film, sinetron, film televisi belum lagi gitu kan. Jenuh kali. Makanya pada saat mendapatkan kepemerintahan yang benar-benar mungkin berbeda betul ya, tipe eksekusi dari kekuasaan yang dimiliki itu juga sama sekali berbeda. Ya. Mungkin nggak berbentuk kejenuhan juga, jadi mendapatkan sesuatu yang exciting lagi. Wah ini Jujur, di sini saya bisa berkontribusi. Saya jujur. Ada fase ternyata orang mengalami sebuah kejenuhan. Ada ya. Gini, tapi baru saya sadari setelah ajang itu lewat. Kejenuhan saya yang pertama ada tahun 80. Apa tuh? Tahun 80, ya maaf lah Tem, pada waktu itu saya sangat lagi populernya. Siapa yang nggak tahu Gita Cinta SMA? Iyalah. Siapa yang nggak tahu Puspa Indah Taman Hati? Gita Cinta 78, Puspa itu tahun 79. Tahun 80 saya lulus SMA. Lulus SMA saya nikah. Saya kawin yang pertama. Makanya tadi istri saya bilang kan setelah saya cerai. Saya nikah dan saya pergi ke Amerika. Karena waktu itu ada dendam saya terdengar oleh saya bahwa film-film remaja waktu itu tidak dinilai dalam Festival Film Indonesia. Jadi saya bilang ngapain saya. Memang waktu itu secara nyata nggak pernah ada. Maaf Gita Cinta nggak pernah masuk nominasi. Sebagus-bagusnya pun nggak ada. Saya bilang, oh ya udah kalau kayak gitu ngapain gue tinggal. Itu. Dan itu memang tidak ada kekhususan untuk Amerika. Memang Nggak mau ada. ninggalin aja. Nggak, waktu itu nggak ada. Waktu itu ada kesempatan ayahku almarhum ngomong, ini waktunya kamu belajar. Oh, acting. Saya belajar acting. Oke. Waktu itu memang kursus di Amerika di SBS Player namanya. SBS Player tuh ya tempat studio untuk orang-orang Asia. Di sana. Tapi memang ternyata beda lagi orang datang ke sana. Orang datang ke sana bukan. Saya dulu berpikir memang mau belajar film untuk kembali ke Indonesia. Bukan mau tinggal di sana. Oke. Kalau ternyata di sana enggak, orang udah punya kesempatan itu dapat member card, kemudian kita bisa apply menjadi green card dan bisa tinggal di Amerika. Oh iya? Gue bilang, waduh, gue nggak mau kayak begitu gitu kan. Mau Jadi tinggal sana juga. akhirnya aku cuma 1 tahun. Oke. Nah, itu fase pertama untuk ini. Bosen, kejenuhan. Bosen. Kemudian saya pulang, jujur ya Sidul,
Ya maaf ya, Muncul saya lagi. mulai kalau boleh sebut dari tahun 92 Ya. melalui sinetron memang Ya, kan. ya. Itu ya perjalanannya teh bukan sembarangan. Dengan segala macam penolakan. Oh iya. Waduh, nggak Jadi- semua stasiun TV mau. Kita mengenalnya di puncak kesuksesan. Wah, Di awal tuh nggak gitu ya. saya nawarin skenario ke semua stasiun TV yang ada dan semua nggak ada yang mau. Alasannya dikasih tau nggak? Ya baca. Aduh, ini ceritanya kampung. Minggu depan saya datang, ditanya pemainnya siapa yang main, saya Benyamin, Mandra. Mandra itu siapa? Mandra Sopo, belum Popo. ada namanya waktu Belum itu. ada nama. Ya. Kemudian ketiga, aduh ini mas kayaknya kayak Lenong gitu kan. Artinya apa? Singkat kata 6 bulan saya nunggu di ruang tunggu. Maaf, ada satu stasiun yang memberikan kesempatan kepada saya. Ya wes bikin. Iya. Sharing ya. Gua nggak ngerti apa itu sharing. Kita pikir kan dia bayarin kan. Rupanya sharing. Ikut membiayai juga. Iya ya kita. Waduh. Nanti baginya dari iklan kan. Waduh gimana caranya nih kan. Biayanya full dari Full. Kanos. Oh gitu. Jadi maaf ya. Tapi itu menjadi apa ya? Artinya gini, satu kunci buat anak-anak yang yakin. Kalau Anda yakin lawan, kejar. Tapi memang harus berkorban. Salah satu contoh, ya saya udah izin sama istri saya, mungkin saya lupa. Rumah saya jual, mobil saya gade, termasuk semua harta benda ya, cincin kawin ini saya nggak pakai lagi karena tergade. Untuk modal sidul. Gila. Makanya waktu pertama kali saya datang ketemu Benyamin, bawa cerita, saya nggak nanya honor sama dia. Be, tolongin gue. Gue mau bikin sinetron judulnya ini. Ini Babe yang main. Nah, apa katanya? Ya udah, nggak. Sampai Babe meninggal, gue nggak pernah ngomong honor sama dia. Serius. Tapi gue tahu bagaimana menghargai. Pun dikasih waktu itu tayangnya Lebaran, puasa. Oke. Kita oke aja. Oke. Orang bilang lu gila. Kenapa? Kenapa? Dulu mana ada sinetron Indonesia yang mau diputer Ramadan apa di bulan puasa? Nggak ada yang nonton. Orang terawih semua. Oh. Wah, kita udah ketar-ketir mati gua rugi nih. Iklannya nggak mau juga Nggak. pasti gitu. Terbukti, ya maaf lah, terbukti. Begitu Sidul diputer, ini kampung sini ukurannya sepi, kosong. Ini lokasi Sidul pertama deh. Di belakang sini kan. Rumah ini, Nanti kita kalau bisa rumah kita ini lihat ya. pertama film Sidul, sinetron Sidul di film ini. Wow. Ini dulu pagar masih pagar ini nih, pagar Besi seng. gitu. Seng. Oke. Ini dulu rumah engkong. Semua sebelah rumah engkong rumahnya Dul. masih ada nggak sih? Nggak ada ya jadi rumah ini. Oh, oke. Rumahnya Jenab di kampung sebelah sini, rumahnya Sarah di komplek Ini ini. benar-benar lokasinya. Jadi gitu ya? dari tahun 92 sampai 2007 di sinilah Sidul. Bosen nggak lo kerja? Bosen kan? Malah ditinggalin sekarang areanya. Nah, saya mau, wah, itu menarik banget sih ternyata ceritanya dan Jadi itu fase bosen lagi. 92 itu. Makanya mesti gimana? Kemana nih? Nggak tahu diajak politik. Wah boleh juga nih dunia baru kan. Maaf. Dulu Sidul lagi top-topnya saya tinggal. Ya. Gue masuk ke dunia politik jadi wakil Bupati. wakil bupati. Begitu duduk, Masya Allah gajinya cuma Berapa waktu itu? 2.800.000. Gue bilang ini apa sih? Tapi lebih berasa kita langsung melayani gitu kan. Ya. Ketemu masyarakat, ketemu ini ngobrol harapan. Ya cuman kan waktu itu saya kan wakil, Iya. nggak punya Iya. istilahnya nggak ada Bupatinya, decision ya. apa-apa gitu kan, hanya memberikan masukan aja. Tapi memang sudah begitu tugasnya. Cuman happy saja. Oke. Marano, Ya, kita mau lihat ke dalam boleh? boleh silakan Rumahnya kalau Marano. cocok. Soalnya saya dengar nih, Barano di rumah tuh hobinya di rumah tanaman, bener? Tanaman sama dengar-dengar ada yang namanya Zippo. Zippo tuh, Zippo Mana tuh. Zippo? Loh, Wah, ini kita boleh Zippo juga. Ini ya, apa teman yang aneh. Apa itu? Ini jenisnya otter sebetulnya. Berang-berang, Tapi kalau beda orang nggak? Indonesia panggil berang-berang. Berang-berang, Ya. oke. Awal saya ketemu ini Geli tiba-tiba juga. kepalanya nongol. Iya. Apa itu? Wah, ketikus segede gitu kan? Ntar kita lihat, ntar kita lihat. Saya habisin dulu ya. Boleh, kita lihat makan Zippo habis ya. itu kita Oke, ketemu oke. sama Siap, Zippo. Pak. Oke. Oke. Jadi jalan dikit dari Jalan warung. dikit deh. Ini kan kalau masih di hutan kan kenyang. begini. Udah kenyang kan? Nah, olahraga sedikit. Emang suasananya Zippo. di sana hijau. Nah, ini Zippo. Ada yang mau ketemu kamu nih. Ada yang mau ketemu kamu. nih. Waduh. Mau keluar nggak? Mau keluar nggak? Nah, ini ada Om Temi nih. Om Temi mau ketemu Zippo nih katanya. Zippo itu begitu. Ya, Zippo. Udah lihat Bang Rano langsung mendekat dia, udah tahu. Sini. Coba dibawa ke sini, dibawa ke sini. Supaya nggak terlalu sempit. Sini. Kamu mana?
Mana dia? Sini. Oh, dia mau kenal sama Sini, ya, sama aku? boleh kenalin. Nggak gigit kan ya, Bang? Enggak Coba, gigit. coba. dia. Jipo. Dia kalau gigit kayak gigit kucing lah gitu loh. Sini coba. Jipo. Cuman giginya cukup tajam. Ayo. Nah, begitu gigitnya. Gigit. Ayo. Jadi Zippo ini adalah ini otter sebetulnya. Otter, Otter oke. atau orang kita bilang berang-berang. Berang-berang. Dia binatang air. Cuman yang lucu nih. Oh, itu makanannya. Artinya dia makannya ikan. Istilahnya dia makan apa namanya? Kepala lele ya? Lele. Kepala lele itu. Kepalanya doang yang dia nggak makan, semua yang dia makan. Tapi Oh, kepalanya dia gitu. nggak makan. Dia makannya basicnya ikan. Oke. Ikan apa saja, tapi saya lebih banyak kasih dia lele. Jadi habitat aslinya pun Habitat asli Berburu ikan lah dia gitu ya. Berburu ikan. Tapi yang luar biasa dia nih ya maaf, aku punya kolam renang kan. oke. Saya suruh berenang di kolam renang dari dulu nggak bisa, baru kemarin berhasil. Kenapa? Itu juga saya ceburin. Kenapa gitu? Ya kan kalau kolam renang ada kaporit kan, ada ini campuran. dia Dia nggak mau. tahu ya. Dia nggak mau. Tapi kalau air begini dia mandi. Jadi justru yang alami dia Alami mau. dia mandi, betul. Air yang bersih pakai Betul. kimia mungkin itu. Aman, ada dua aman. Tem, Hah? kalau Hah? kamu punya ini. Hah? Satu, dia pemburu tikus yang paling jago. Serius? Betul. Ini dilepas aja bisa? Lepas, dia ada tikus disambar sama dia. Tapi Wah, dia serius? nggak makan. Dia gigit, dia tinggal. Oh gitu. Kedua, ular. Dia pelawan ular nih. Kalau ada ular dia berantem. Jadi Battle. pernah nonton kan kita lihat Iya, tuh iya, kayak ada iya, berang-berang. iya. Tapi ini rumah Bang Rano ada ularnya nggak, Bang? Nggak. Nggak ada. Dulu termasuk ada. Waktu masih banyak kebunnya. Ya ini ya jangan jauh dulu masih bukan dulu sebulan lalu ya kobra segala macam. Jadi ini dilepas gak nih, Bang? Ini kadang-kadang lepas. Jadi aku pagi jalan kaki Hah? dia ikut. Di ini Dia apa ikut di rantai? bukan dia. Enggak lepas. Lepas aja gitu? Lepas. Ntar kalau mau kita lepas. Oke. Dia jalan di depan, aku di belakangnya dikit-dikit nengok. Saya bilang terus, dia terus. Oh, Minimal 2 kompleks ini nih. dia nunggu arahan dulu ya. Nah, tapi begitu udah 3 komplek, ya 3 kali putaran dia nggak mau minum, dia udah nggak mau, dia udah nggak mau. Udah capek. Capek Terus dia. itu kan berarti dia jalan di depan. Ah. Pernah ngumpet nggak biar Pernah saya ngumpet dia liatin kemana kan, baru jalan lagi. Lucu. Terjadi Jadi deh. orang sini sih udah sangat akrab sama dia. Oh, nggak ada yang takut juga Nggak, jadi ya, udah biasa. cukup ini. Jadi hobi Bang Rano apa nih? Kalau setahu saya dulu selain ini ada Saya mobil antik bukan gitu-gitu. kolektor Ah. sebetulnya, tapi memang suka mobil-mobil tua. Oke. Ya, mobil tua. Ya, cuman begitu. Saya tadi mungkin saya prolog sedikit kan. Kita main mobil tua itu menyita waktu. Bukan masalah biaya, waktu sebetulnya. Ya Anda bayangin misalnya saya punya Mini Cooper misalnya, ada 3 Oke. Mini Cooper. Wah, Itu kita bisa beli mesinnya ke Inggris. serius. Atau beli Itu aksesorisnya. di komunitas itulah ya, kita pada kan cerita tinggal gitu ini ya. aja kan. Kemudian saya punya Fargo, kemudian saya punya Chevrolet, kemudian saya punya Plymouth, kemudian Mahal kan itu, Bang? Jaganya tuh atau mahal ya? enggak, cuman memang nyarinya. Nah di sini kan di Jakarta spesifik cuman ada tinggal 2. Aha, Satu Asam Reges, aha. satu Pasar Senen. Itu kalau nyari ondel Bebas. antik. Nah, oke. yang menarik tuh kalau kita ke Asam Reges nyari baut, nyari mur tuh. Kita ya maaf deh kita pergi ke toko Cina deh tuh. Yang jangan orang udah tua ngapain Udah tua. tuh. Kong, ini baut segini lu cari tuh. Itu bisa dalam karung dibongkar gitu kan, berarakan kita suruh nyari Cari sendiri. satu-satu, nyocokin lagi. Itu seninya. Itu berapa mobil jam? tua. Bang? Itu seninya. Kepuasannya dari situ. Jadi juga. jangan kamu harap main suka mobil tua, kamu beli, kamu tinggal nggak. Nggak bisa. Bisa-bisa kita bantu ngetok. Serius. Dulu rumah saya termasuk ini bengkel. Oke. Saya cukup punya kelengkapan alat perbengkelan. Oke. Cuman nggak punya buat itu aja lah. Sama apa tuh ya? Buat ngecat yang pakai Oven, lampu. oven itu. Enggak, Ah. itu enggak. Yang lain kita punya. Tapi nggak disimpan satu buat kenang-kenangan gitu. Terakhir saya terpaksa harus jual Fiat 3 tahun 37. Oke. Itu bannya masih, rodanya masih jari-jari. Sepeda kayak mau inilah. Itu terpaksa saya jual. Karena waktu itu bukan saya kasih sama kolektor yang memang dia bisa simpen. Oh, jadi ada beberapa yang nggak dikiloin lah Nah, istilahnya. betul. Sayang gitu ya. Jadi termasuk dijual. ya misal kayak oplet. Ya Oh, oplet nih sampai oke. kapan pun nggak akan saya jual. Ya, Asri rumahnya. ya bagian kalau belakang. namanya rumah kampung begini. Jadi ini bukan kompleks sana ya? Ini bukan tanah komplek. Oke. Ini adalah tanah perkampungan. Asli bahasanya ini tanah kampung Oke. yang kebetulan temboknya komplek. Oke. Jadi kita nyambung nyambung sama komplek. Ini apa nih, Bang? Nah,
Ini ya boleh Ini dibilang enak. nih pendopo. Buat santai-santai gitu. Ini serbaguna lah, Tem. Oke. Ini biasanya dulu pengajian. Wih, Pengajian nggak apa-apa. sampai ada rambutannya Oh, kayaknya. lihat itu. Ini yang namanya rambutan, kecapi, jamblang, apa namanya. Rambutan banyak tuh. Ya, udah artinya ya ini kebetulan bahasa inilah lokasi Sidul. Ini halaman belakang. Sini rumah Dul. sebenarnya. Ini Jadi yang kita nonton waktu di sinetron tahun dulu 92 ini. ini ya. Ini Sudah samping berubah. tembok ini ya separuh rumah Dul lah. Kalau itu yang dekat ada Kamboja itu dulu tempat Basuki sama Mandra kalau Oh berantem. iya gitu. iya. Nah, Basuki Babe- main burung di situ. Babe kalau ngelamun di sini dekat kolam renang. Jadi tempat ini sangat bersejarah. Makanya bukan apa, bukan juga terlalu open space atau buat publish, tapi Ya, memang tempat ini terbuka untuk umum. Oh gitu. Ya, Padahal rumah pribadi. rumah pribadi. Terbuka untuk umum tuh maksudnya Setiap bebas Senin datang. pasti saya ada pengajian. Di Tiap sini, bulan. di sini nih, di belakang ini ya. Suami istri malam. Oke. Jadi siapa saja yang mau datang silakan. Oke. Kemudian kalau buat kemarin halal bihalal dipakai. Sampai ada orang mau, "Bang, akad nikah, Bang." Di sini. Di sini. Serius. Lumayan gue sewain kan. Oh boleh. gitu. Boleh, makanya bikin tenda segala macam. Oh ya, ini areanya sih luas. Nggak apa-apa Kalau mau areanya. Kebetulan bikin bukan makanan. apa. Catering dia ngambil sama Tante Dewi. Oh. Dia nggak mau pusing kan. Iya iya iya. Dan kebetulan kita juga per alat-alat dapur, fotopiring, Lengkap semua. Udah tinggal cari tukang cuci piring aja. Tempat ini kalau misal saya produksi persiapan di sini. Oke. Ya. Oh, jadi ngumpul lah di sini para ngumpul sini semua aktor-aktornya aktor-aktor. semua. Sama juga workshop. Kadang-kadang saya setiap bulan, bukan setiap bulan. Liburan sekolah, saya buka workshop film. Oke. Nggak banyak yang ikut, paling 20-30 orang. Dan kalau kita lihat di area belakangnya rumah Bang Rano ini bukan cuma asri ya. Bukan cuma bersejarah juga bahwa ini ternyata adalah tempat di mana itu tadi sinetron Sidul dibesarkan. Memorabilia juga ada, Bang. Coba kita lihat dulu deh, kita ada beberapa memorabilia yang Ini sepeda dipertahankan. engkong nih. Sepeda engkong ternyata di sini. Engkong, bayangin kita pajang aja daripada di bawah. Soalnya begini, nih. Lu tahu nggak kalau mau sepeda atau motor, Ya. bannya, Iya. bertahun-tahun lu taruh. Oh iya langsung kempes. Bisul. Iya, bisul langsung ya. Makanya kita gantung aja. Tapi ini saya mau lihat nih. Nah, nih, ini, nih. ini baru Ini bersejarah banget. trompetnya Ya. si Atun nih. Dulu si Atun kejepit nih, begini trompetnya. Itu masih bisa dilepas tuh, Bang? Masih. Oh, serius? masih. Ini Coba kita lepas karena- aja, Bang. Ya, artinya bisa ini dilepas, cuman karena ini kita ikat aja. Oh, udah supaya nggak diikat. jatuh. Artinya ini bisa dibuka. Bisa dibuka. Ini Jadi- sebetulnya ya, ini properti rumah Dul. Ah. Ya, kayak piring-piring. Oh, piring-piring juga. Soalnya takut kalau taruh di studio, di sono, Cuma ya. terbengkalai aja ya. Sana memang 2 minggu sekali pasti dibersihin Oke. rumput ini. Tapi artinya yang lain-lain kan takut. Ya rumah kayu kan pasti ada yang bongkar hilang. Oh, hilang. iya, iya, iya. Malah Hilang hilang. sepeda singkong bukan nggak bisa beli lagi. Tapi nggak bisa dibeli Cuman gini pusing dong. lagi kita. Sejarahnya nggak bisa dibeli. Oh. Oke, Bang Rano, Ya. kantor ya. Ayo, Deket kan kita ke kantor. dari sini kan? Deket. Ya, Enak paling banget jalan deh. kaki 5 menit. Rumah udah asri gitu, kantornya dekat cuma 5 menit, nggak perlu merasakan kemacetan ke tengah Jakarta lagi. Saya masih megang rambutan lagi, kenapa nggak saya buang dari tadi ya. Kita ke kantor ya. Lagi berbuah lagi itu. Iya ternyata. Oke, saya mau metik-metik bentar. Oke. Buat kita bawa buat bekal jalan 5 menit ke kantornya Carlos Film, oke? Oke. Oke, Bang. Yuk, jalan. Lanjut ya. Yuk. Yuk. Tuh kan, koplingnya emang agak jauh kayak. Jauh. Weh. Klaksonnya mana nih klakson? Oh ada. Wih ada lo klaksonnya lo. Cinere gandul, Kita cinere belok kiri. gandul. Ini nggak ada sennya nih ya. Kagak ada, yang penting pakai Oh. niat belok kiri. Yang penting ada setirnya sama Penting ada rem. setirnya. Ini Ah. sang legenda. Waduh. Kalau Saya- mobil tua biasa gini nih. Oh, Saya nggak- banyak nyamuk. Iya ya, kenapa banyak Iya. nyamuk ya? Ini Pasti nyamuknya dari sisa film Sidul juga ini. Saya Gua nggak pikir tahu deh. ikut syuting juga nyamuknya. Habis syuting Sidul, wah, demam berdarah aja. Ini kondisinya sih sebenarnya udah enak. Ini Nah. nyetirnya juga enak kok, Iya, enak santai. ini mau jauh nih. Udah benar-benar dibenerin ya. Dulu kita kalau mau ngerem, Nah. berhentinya ke Blok M, lu nginjeknya dari sini. Baru dia mau ngerem baru berhenti ya. Ini studio nggak jauh ya, Bang ya? Studio nggak jauh, kantor nggak jauh. Kebetulan Enak. karena lokasi syuting kita dekat sini, Nah. ya jadi aku ya mindahin studio di sini. Oke. Studio sini cuma editing, grading dan sound. Jadi kita dengan Oh. fasilitas apa yang kita punya udah bisa untuk kualitas bioskop. Oh gitu. Ah. Oh ini orang pasti tahu nih kalau lewat. Iya, kalau udah lewat. nih Yang orang paling tahu. repot kalau kita beli bensin, waduh udah. Kita deh. kiri ya? Kita terus. Oh, terus, lurus aja. Ntar kita mampir ke rumah pacarnya Sidul dulu. Waduh, kayaknya rumah Kita mampir Sarah ke rumah nih. Sarah.
kiri Oke, kita. ini kiri. Oke, kita belok kiri. Dulu waktu syuting Ya. banyak ditontonin nggak? Waduh, banyak. Apalagi kita kalau udah syuting di jalan, itu udah paling problem deh. Iya. Saya ngegas sama koplingnya masih agak-agak ini deh. Kanan ya? Ya, kita kanan aja. Oke. Nah, kanan supaya bisa lihat rumah Sidul. Nah, ini rumah Sarah nih, bayangin nih. Mana nih? Ini Oh, ini rumah iya. Sarah nih. Rumah Sarah. Ini rumah Sarah dulu. Terus saya terus. Nah, dulu kalau berhenti si Idul duduk di sini. Hans juga di sini ini, ya. ini pintunya yang bisa terbuka sendiri. Ini pedalan dulu kita tarik nih. Ini Jadi ini dulu nah, ini rumah Sarah nyewa nih. apa gimana nih? Ya, istilahnya sewa, tapi lebih banyak bahasanya dipinjemin lah. Oh. Karena ya dengan serial panjang gitu kan. Oh. Kalau pemilik rumah nggak juga suka, Iya, iya. repot. Jadi kebetulan ya saya kenal sekali dengan punya rumah. Jadi dia bilang pakai aja Mas. Oh, enak Kadang-kadang juga. beliau nggak ada, kita boleh syuting aja. Dan hampir rata-rata masyarakat sini welcome. Misi ya, Mas. Oh. Wah, tuh. Tuh, lagi lihat rumah Sarah. Salam Ibu. Yuk, monggo. Tuh yang punya. Oke, ya tarik lagi. Yang jaga rumah benerannya tuh. Jadi kenal ya. Sampai sekarang masih kenal tuh. Masih. Jadi pemiliknya sekarang masih. Masih. Masih yang sama ya? Masih pemiliknya? yang sama. Oh, oke. Oke, silakan. Oke, kita di Ah. Karnos Film langsung Kalau disambut. bahasa kerennya ini office. Kantor. Office ya. Tapi aku lebih senang mengucapkan ini adalah rumah kreatif. Kenapa gitu? Ya karena aku punya ruang kerja tapi nggak pernah duduk. Duduk di ruang meeting segala Contoh macam. orang punya kantor nggak pernah ngantor Ya, begitu. artinya apa ya? Ya mungkin karena bukan kita anggap kita kreatif. Saya lebih banyak berdiskusi Nggak. daripada memformat sendiri. Nggak seneng menganggapnya kantor gitu. Aku ya. hanya ingin cerita satu Apa itu? sejarah Yang mana? ini. Wow, saya pindah dulu. Coba kamu lihat. Karya. Sidul anak Betawi tahun 72. 72. Nah, ini adalah patung yang dibuat oleh orang Padang yang ternyata dia adalah seorang pematung. Namanya Mas Uda Yusman. Bagus banget ya, bagus banget ya. Ini atas pesanan atau permintaan dari Bang Rano atau gimana? Ini saya jujur dibikinin gratis. Oh gitu. Gratis. Oh, bagus banget. Ini terbuat dari apa nih? Ini hanya gips. Oke. Belum dicetak nggak perunggu. Oh, Karena kalau perunggu, ya kembali lagi ke mahal. Pasti Iya, mahal. iya. Tapi ini bagus banget. Tapi bagus karakternya bagus. Jadi Ya, jadi terinspirasi ini gimana? lebih banyak rumah apa namanya inspirasi lah. Capaian-capaian nih, saya mau kita geser Ya, sedikit di sini. Ini ya, ada Piala Citra. kebetulan ada dinding kosong ya. Ini bukan kebetulan dinding kosong, saya mah di rumah juga banyak dinding kosong. Ini kebetulan banyak menang penghargaan ini Berapa namanya. penghargaan yang ya kita pajang lah. Ini juga ada bukan punya saya, ada punya almarhum bapak. Oh, ada Nah, juga. ya, ini bapak punya. Oh, nih, Soekarno M. Ati, Nul. ya. Iya, iya. Ini kita ini aja lah. Karena Wow. ya, ini baru bukan sebagian, karena sebagian masih ada di dus-dus lagi. Wow, jadi ini beberapa yang muri, ada yang dari Piala Citra, ini yang Betul. bergengsi-bergengsi kayaknya sengaja Benar. dipajang dulu nih. Nah, jadi yang menarik ini di kantorku ini studio post office. Apa itu studio post office? Editing di sini, Oke, sound dengan 7.1 standar stereo Dolby di sini. bisa di sini. Kemudian ada grading color di sini. Jadi semua produksi Karnos film itu postnya di sini. Artinya semua teman-teman yang produksi film kalau mempost di sini. Oh, jadi welcome. tidak tertutup hanya untuk Wah, film-filmnya enggak. Karnos Film. Kalau dulu juga. kita minimal harus ke Bangkok. Ya, Sekarang nggak perlu. iya. Oh, ternyata bisa di sini. Kita mau lihat itu. Ke atas ada apa? Oke, Editing. editing. di Kita atas. mulai Oh, editing oke, dulu. oke, Yuk, oke. silakan. Oke, Mas. silakan. Editingnya. Kita ke ruang editing. Ini sampai ada oplet dilukis begini. Nah, kalau ruang kerjaku di sini. Oh, ini ruang kerjanya. Oh, ruang kerja Tapi kan? malah jarang ditempati. Jarang ditempati. Coba lihat. Lukisannya gede kan? Oh iya, itu Oh. dari siapa emang? Itu mau lukisannya ngelamun tuh. Tukang mikir soalnya. Jadi aku lebih condong ini rumah kreatif lah. Ayo. Ini apa nih sini? ke tempat Buah dulu. terlarang. Buah terlarang. Ini film-film lama kita kumpulin. Tapi nggak semua film lah punya ya, udah nggak ada Ya. datanya itu ya, gambar-gambarnya. Nah, Nah, ini ruang editing. ruang editingnya. Ini yang edit. sudah Jadi, standar internasional. standar, Waduh, Pak. Saka apa kabar? Anaknya sendiri yang menyambut kita di sini. Si Raka ini lebih seneng ngedit daripada main. Oh gitu. Dia nggak mau main. Dia Kenapa nggak ikut main aja? tahu nih kenapa. Oh, grogi depan kamera. Coba kita lihat di standar ruangan. Ini belum grade color nih.
Oh gitu. Wih. Jadi kalau di berapa lama tuh, Bang? Apa? Post production Pos. Sidul 1 dan Sidul 2 deh kemarin tuh. Hampir rata-rata hampir 4 bulan. 4 bulan ya. Itu tuh ngerjain audionya. Audio, kemudian yang paling Kalau gampang di online. online tuh masih gimana? Apa ya? Yang misalnya gini. Saya termasuk yang di online. Mhm. Ini kan gebok nih. Ah, Itu bikin kecil. bisa ya? Bisa. Berarti nggak perlu Orang gemuk dikurusin aja bisa. nggak perlu diet lagi ya? Nggak Udah perlu pakai diet lagi. Perut gendut ditipisin. papasin dikit ya? Bisa. Ya Nah, ampun. jadi ini untuk editing di sini. Oke, ini editing khusus video gambar lah gitu. Gambar. Audionya pisah lagi. Audio pisah di sini. Oh, audio di sini. Ini Jadi bukan bagi- belum final ya. Iya, iya, iya. Finalnya ke sebelah. Yuk kita lihat. Ada ruangan lain. Alatnya, jadi ini semua ya, software, alat, hardware, Ya. semua tuh dari mereka Ya. gitu sepaket ya. Ya. Jadi kalau saya boleh nanya nih, Ah. bisa habis berapa tuh datengin alat Hmm. sebanyak ini? Khusus ini kan khusus buat coloring aja kan? Ini khusus coloring Warna aja. doang Ini kan? coloring aja. Coloring tuh istilahnya touchscreen gitu kan. Iya, jangan berubah-berubah antar Dia scene mau gitu ya. matengin atau mau apa. Kemudian yang paling ekstrim, Ah, kadang-kadang film belakangnya nggak pakai continuity. ya. Sekarang lo pakai baju biru nih. Iya. Baju biru lo besok hilang. Besok Toto pakai baju Lo pakai putih baju gitu warna misalkan. apa aja, Ya. lo bisa bikin biru. Dengan biru yang sama. Dengan biru yang sama. Istilahnya seperti Gila. itu. Ini buat Bisa pakai ini. bisa efek alam, cua awan. Senja lah, Warna atau apalah kuning, gitu. merah, putih, abu-abu segala. Ini. Wow. Jadi berapa itu kalau misalkan beli alat seperti ini? Langsung menghela nafas, mengingat pada waktu itu harus transfer berapa kali baru lunas. Ini bahasanya yang kurang ajar. Ini TV besar kan? Heeh. Ini TV kecil kan? Iya. Harga TV ini sama ini jauh lebih mahal. Ini 400 juta. Serius? Yes. Ini 400 juta. Ini 4 Ini juta. murah. 4 ini juta paling- dapat kan? Ini enggak 80-an. Oh. Beda TV Ini saya khusus sama TV soalnya. Bang Rano. Tapi Jadi, ini aja udah khusus ini ya. hanya monitor. Kalau kita kontrolnya ada di sini. Oh. Ini nggak bisa ketipu. Nah, Pokoknya- jadi sini grading, habis itu kita ke studio. Oh, studio ya. Oke, kita mulai studio ya. Studio. Tadi itu khusus untuk gambar. Itu pertama ada editing, Kerjain di sana. kemudian kita ke coloring, ini baru ke pekerjaan sound. Soundnya ada 7 speaker yang ya. dibilang sound 7.1. Ini 7.1. standar bioskop. Standar bioskop. Tuh kan 7.1. Jadi kalau lo nonton bioskop kan pasti pertama bola dung dung dung. Iya, yang muter-muter. Ini kita gitu. kenapa 7.1? Artinya speakernya ada 7. Oke, speakernya 7. Nah, jadi kita point duduk di one-nya tuh sini. apa? Hah? Point 1 tuh apa? Poinnya di tengah nih. Jadi gini, ini biasanya kalau misal pesawat kan, Harus berasa keliling ya. Rumit nggak sih? Karena gini kan produksi, sutradara segala macam gitu. Sejauh apa bisa memahami Saya mengendalikan ini? jujur nggak mau belajar semua. Oke. Karena kalau belajar semua pasti saya kerjain semua. Menghindari jangan sampai. Tapi artinya semua dikerjain pasti sendiri. setiap pekerjaan, baik editing saya akan Paham, terlibat. harus paham dan Pasti terlibat. terlibat. Oke. Begitu juga sound Coloring, saya oke. terlibat. Karena misal begini, gue minta atmosfer ya, ini suara burung. Suara burungnya ada di kiri atau di kanan. Oke om. Kemudian ini kalau malam atmosfer jangkrik harus ada nih walaupun jauh. Oh ya. Kemudian Biar kadang-kadang terasa. yang namanya cicak aja gue mesti cuk gitu. Itu Nggak, yang membuat suasana gitu Saya kan. kebayang tuh yang audio man-nya ngambil suara cicak tuh bingung. Oh memang dia Cicak yang mana gitu. volley. Dia harus Apa nyari yang ya. namanya apa tuh apa sih namanya kadal tuh apa yang biasa kalau Biawak atau ini apa sih tokek. namanya? Tokek. Ah. Bisa dapet itu. Kan udah susah nyari tokek sekarang. Oh, kalau di kampung belakang masih banyak tokek. Jangan-jangan 4 bulan, 3 bulannya nyari tokek. Oke, Pak Rano, terima kasih Oke, banyak makasih, atas Dewi. waktunya. Sama-sama. Sangat menyenangkan. Oke. Makanannya beneran enak. Saya Enak nggak ya? bohong tadi, Bu Dewi. Salam Gitu. Kalau buat gitu Mbak ntar Dewi. kita bungkus deh. Oke. Oke. Makasih banyak sekali lagi, Sama-sama. Pak Rano. Dan salam untuk keluarganya. Oke, untuk ntar Raka, dikabarin. untuk Dea juga, yang juga sudah mulai sibuk sendiri ya, Iya, anak-anaknya. oke. Untuk Mbak Dewi juga. Sukses terus Terima kasih. di Dewan dan juga di Karnos Film. Oke, yuk aku Kita anterin keluar ke depan. lagi. Yuk, monggo. Berapa harga ruangan ini? Saya dah